Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, siap belajar ya untuk mata kuliah hari ini yaitu manajemen keuangan. Kita masuk ke dalam pertemuan ketiga. Setelah kita sebelumnya belajar mengenai pasar finansial, kemudian overview dari manajemen keuangan. Nah, hari ini kita belajar tentang atau mengenai modal kerja. Mengharap disimak dengan baik karena setelah ini akan ada soal-soal yang saya berikan untuk tugas individu. Oke, langsung saja saya akan tampilkan slide hari ini. Ini adalah modal kerja. Seperti yang telah dijelaskan bahwa materi hari ini adalah tentang modal kerja. Modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk membiayai operasi sehari-hari. Kemudian konsep modal kerja ada dua konsep, yaitu konsep kuantitatif dan juga konsep kualitatif. Konsep kuantitatif yaitu keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Jadi kalau semua jumlah aktiva lancar itu disebut dengan modal kerja bruto atau gross working capital. Kemudian kalau konsep kualitatif yaitu kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar. Itu disebut dengan modal kerja neto atau net working capital. Jadi modal kerja bersih. Jadi ketika aktiva lancar itu lebih banyak atau di atas utang lancar, itu namanya modal kerja neto atau modal kerja bersih. Yang kita bisa gunakan modal kerja bersih yaitu ketika selisih aktiva dikurangi dengan utang lancar, atau bisa disebut ketika aktiva itu nilainya lebih atas atau lebih banyak dibanding utang yang kita punya. Oke, lanjut ya. Kemudian konsep fungsional yang mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan income. Jadi kalau kita lihat berdasarkan konsep fungsionalnya, kalau tadi ada konsep kuantitatif, konsep kualitatif, yang ketiga adalah konsep fungsional. Jika dilihat dari konsep fungsional yang mendasarkan pada fungsi dari dananya dalam menghasilkan income, maka modal kerja terdiri dari tiga, yaitu modal kerja yang menghasilkan current income, kemudian non-working capital yang tidak menghasilkan current income, kemudian modal kerja potensial yang menghasilkan income tapi tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Tadi ada secara kuantitatif, modal kerja itu apa, kemudian secara kualitatif atau kualitas ya, itu apa modal kerja. Ini adalah yang ketiga adalah berdasarkan konsep fungsional modal kerja itu terdiri dari tiga bagian. Kemudian kas dan inventory merupakan modal kerja yang menghasilkan current income, laba bersih ya, laba lancar. Kemudian sedangkan piutang bagian dari dapat dimasukkan dalam modal kerja dan sebagian lagi termasuk modal kerja potensial. Artinya tadi modal kerja potensial adalah sesuatu yang dapat menghasilkan current income tetapi tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Laba secara langsung ya. Tujuan perusahaan kan itu ya. Kemudian bagian piutang yang terdiri dari dana yang diinvestasikan dalam produk yang terjual digolongkan sebagai modal kerja, sedangkan bagian yang merupakan keuntungan digolongkan sebagai modal kerja potensial. Oke, nanti kita bahas lagi untuk contoh-contoh soalnya ya. Nah, ini contohnya, suatu perusahaan menjual produknya secara kredit. Oke, di situ ya, clear ya, secara kredit artinya jualnya secara piutang. Harganya adalah 1.500.000 dengan profit margin sebesar 40%. Jadi dari penjualan ini ada profitnya. Profitnya adalah senilai 40%. Kemudian berarti piutang yang menjadi modal kerja adalah hanya 60%-nya. Karena yang 40% adalah modal kerja potensial. Ya. Oke, 60% dikali 1.500.000 adalah 900.000. Ini termasuk ke dalam modal kerja. Sisanya 40% yaitu 600.000 ini merupakan modal kerja potensial. Dana yang sebagai modal kerja dan sebagai lagi bukan modal kerja adalah dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap. Artinya sisanya tadi adalah yang tadi yang 60% kan jadi jadi modal kerja lagi ya buat operasional lagi. Nah, yang profitnya itu menjadi aktiva tetap, diinvestasikan lagi menjadi kalau kita bilang sebagai laba ditahan, gitu ya. Jadi diinvestasikan lagi menjadi aktiva tetap sebesar 40% tadi, 600.000. Oke, nanti kalau kurang paham boleh ditanya ya pas kuliah ya. Kalau nanti di kelas tidak ada yang bertanya, saya anggap paham berarti ya. Kemudian dana yang diinvestasikan dalam mesin sebesar 2.400.000 dengan umur penggunaan 8 tahun. Ini adalah contoh yang kedua.
Jadi ini kita mau melihat bagian aktiva tetap yang dimasukkan sebagai modal kerja berapa, kemudian yang bukan modal kerja berapa. Oke, tadi kan kaitannya dengan profit ya. Jadi ketika kita dikaitkan modal kerja dengan profit, yang profit masuk ke modal kerja potensial, yang non profit yang 60% tadi masuk ke dalam kategori modal kerja. Nah, dana sekarang adalah contoh yang kedua, dana diinvestasikan dalam mesin sebesar 2.400.000. Ini ceritanya dananya ini modalnya ini diinvestasikan dalam mesin, bentuknya mesin. Nilainya berapa harganya mesin? Itu harganya 2.400.000 dengan umur penggunaan 8 tahun. Jadi kalau yang namanya aset tetap, mesin, rumah, kendaraan itu ada nilai depresiasinya, ada biaya depresiasinya. Nah, dibilang di soal ini adalah umurnya 8 tahun. Oke. Jadi umur mesin ini sudah tidak bisa dipakai, gitu istilahnya masa penggunaannya habis adalah di usia 8 tahun. Maka bagian aktiva tetap dimasukkan sebagai modal kerja adalah sebesar depresiasi tahun yang bersangkutan. Sedangkan sisanya pada akhir tahun pertama merupakan non-working capital. Jadi kalau kita hitung, ini pakai metode garis lurus ya. Jadi metode depresiasi itu ada beberapa, ada saldo menurun, ada garis lurus, kemudian ada average gitu ya, metode rata-rata. Nah, kita belajar di metode garis lurus, straight line. Caranya gimana kalau garis lurus? Ya sudah, nilai investasi dibagi dengan masa tahun atau penggunaan tahunnya. Berarti 2.400.000 dibagi 8, itu adalah 300.000 per tahun. Jadi depresiasi per tahun adalah 300.000, bukan per 8 tahun. Oke. Kemudian berarti yang bukan modal kerja adalah 2.400.000 dikurang 300.000 karena dibilang modal bagian aktiva tetap yang dimasukkan dalam modal kerja adalah sebesar depresiasi tahun yang bersangkutan. Jadi ini adalah modal kerja di tahun yang bersangkutan, di tahun pertama. Yang bukan modal kerja adalah ini. Sisanya 2.400.000 dikurang 300.000. Hasilnya 2.100.000 rupiah. Oke. Kita lanjut ya. Kemudian contoh selanjutnya adalah, ini contoh menentukan modal kerja menurut konsep fungsional. Tadi kan ada 3 ya, ada kualitatif, kuantitatif. Nah ini menurut konsep fungsional. Diketahui bahwa ada neraca, racanya adalah sebagai berikut nilainya. Kemudian diketahui lagi ada penjualan kredit, nilainya dengan profit margin senilai 40%. Ini diketahui penjualan kreditnya, profit marginnya adalah 40%. Ini adalah dalam soal. Kemudian kita ambil contoh menetapkan modal kerja. Ini semuanya datanya ada. Nah, di sini adalah bedanya. Tadi dibilang adalah piutang yang masuk ke modal kerja adalah piutang bukan tidak termasuk dengan profit margin. Berarti 60%. Karena kenapa? Tadi profit marginnya 40% itu sudah ditentukan di dalam soal. Oke ya, profit margin 40%. Kemudian dikalikan piutangnya sebesar 15 juta. Sekarang harusnya 15 juta ada ya. Oke. Udah. Kemudian kita kita detailkan lagi. Kasnya sama seperti soal, persediaannya sama. Kemudian piutangnya kita kalikan yang tidak termasuk profit margin. Kemudian persediaannya adalah 12 juta, piutangnya sudah. Depresiasi bangunan dan depresiasi mesin yang masuk ke dalam modal kerja. Sekarang kita lihat, mau depresiasi mesinnya tadi sudah ada ya, 3 juta. Nih, depresiasi mesin berarti masih pakai umur yang sama, 8 tahun. 24 dibagi 8 adalah di tahun yang bersangkutan yang masuk modal kerja adalah nilainya 3 juta. Kemudian ini juga 8 tahun, pakainya berarti 36 bagi 8. 36 bagi 8 itu 2 juta, benar nggak nih? Bangunan itu 2.250 ya, berarti 36 juta. Nah, kita hitung bareng-bareng ya. 36 juta dibagi 8. Nah, ini depresiasi bangunan nih 2.250, berarti dia pakai bangunannya itu nilainya adalah 36 juta, kemudian di sini ada nggak? Oke ya, coba kita lihat ini depresiasinya berapa tahun nih. Yang bangunan ya, yang mesin sudah clear, dia pakai 8 tahun umurnya. Kalau yang
bangunan berarti pakai 16 tahun ini depresiasi bangunannya. Ya, 30 karena nilai 36 juta, ini berarti 16 tahun nih. Umur depresiasinya 16 tahun. Jadi 36 juta dibagi 2 juta 2 dibagi 16 tahun, hasilnya adalah 2 juta 250 per tahunnya. Oke. Yang bukan modal kerja, itu apa aja? Tanah. Karena aktiva tetap. Jadi aktiva yang tidak bisa menghasilkan current income, tidak bisa dipakai buat operasional gitu ya, itu disebut dengan bukan modal kerja. Itu ada antara lain adalah aktiva tetap. Aktiva tetap apa aja? Tanah, bangunan, mesin. Yang masuk ke dalam modal kerja hanya depresiasinya saja. Ya clear ya, kalau tanah nggak bisa masuk modal kerja karena dia tidak tidak diperuntukkan untuk menghasilkan kegiatan operasional. Tuh, jual beli itu tidak menghasilkan profit margin. Jadi kemudian tanahnya itu adalah nilainya 7.500.000. Ya, tanahnya itu kayak 7.500.000. Kemudian bangunannya adalah tadi kan 36 juta, sudah didepresiasikan 22.50. Berarti tinggal 33.750. Begitupun dengan mesin sudah didepresiasikan dari 24 juta dikurang 3 juta, hasilnya adalah 21 juta. Jadi, berdasarkan konsep fungsional, modal kerja adalah nilainya 33.750.000. Yang bukan modal kerja nilainya adalah 62.250.000. Oke, sekarang kita tentuin lagi nih. Katanya modal kerja potensial adalah profit margin dan juga efek. Tadi kan modal kerja potensial itu sesuatu yang bisa menghasilkan laba, tapi tidak sesuai dengan tujuan perusahaan ya. Nah, profit marginnya itu tadi 40%. 40% dikali 15 juta. Berarti 6 juta hasilnya. Terus kemudian apalagi yang masuk potensial? Efek, instrumen jangka pendek. Ya, emiten jangka pendek. Itu masuk ke dalam modal kerja potensial. Jadi jumlahnya adalah 24 juta. Nah, penentuan besarnya kebutuhan modal kerja tergantung pada periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. Kemudian tergantung juga pada pengeluaran kas dan rata-rata kas setiap hari. Dengan jumlah pengeluaran kas setiap hari tetap, tapi dengan periode perputaran yang lama, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Periode perputaran modal kerja adalah jumlah dari periode yang meliputi waktu pemberian kredit, kredit beli, penyimpanan, kemudian lama penyimpanan di gudang, lama proses produksi, lamanya barang, dan lain-lain. Kemudian ditentukan juga untuk dari pengeluaran kas setiap hari adalah jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan pembelian bahan mentah, BM ini bahan mentah, bahan pembantu dan upah buruh dan lain-lain. Ini bisa dibaca lagi ya. Kita langsung masuk ke contoh. Kita tadi katanya ini terpengaruh faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan modal kerja. Salah satunya adalah perputaran modal kerja. Ini adalah contoh untuk kita menghitung berapa lama periode perputaran modal kerja. Jadi katanya di sini periode perputaran untuk proses produksi adalah 10 hari. Ini prosesnya untuk produksi sebuah barang itu 10 hari. Kemudian lamanya barang disimpan rata-rata berapa lama? 10 hari. Kemudian waktu penerimaan piutang berapa lama? 10 hari. Jadilah 1 bulan ya, 30 hari. Kemudian dilihat lagi, faktor yang lain adalah pengeluaran kas setiap hari. Untuk bahan mentah berapa pengeluaran kasnya? Ini diketahui juga 40.000, bahan pembantu, upah buruh, dan lain-lain. Jadi kebutuhan modal kerja kalau kita lihat dari perputaran dan juga pengeluaran kasnya adalah pengeluaran kas dikali dengan lamanya atau periode perputaran 30 hari. Jadi kebutuhan modal kerja kita adalah senilai 3 juta rupiah. Oke. Kita lanjut lagi sebentar lagi ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, tadi sudah contoh sebelumnya adalah mana tadi? Oke, ini sampai sini ya tadi ya, udah. Kemudian jumlah kebutuhan modal kerja tadi 3 juta rupiah. Kemudian yang contoh selanjutnya adalah ini ada sebuah perusahaan yang memproduksi barang es setiap hari sebanyak 200 unit. Dalam 1 bulan perusahaan bekerja selama 25 hari. Unsur-unsur biaya yang menjadi beban untuk setiap unit produk tersebut adalah bahan mentah A,
adalah 100 rupiah, kemudian bahan mentah B 25, tenaga kerja, gaji, biaya administrasi, dan lainnya. Untuk membeli bahan mentah A, perusahaan memberi uang muka rata-rata 5 hari sebelum bahan diterima. Kemudian waktu proses produksi 3 hari, dan untuk pertimbangan mutu, maka barang jadi harus disimpan di gudang selama 2 hari. Penjualan barang secara kredit dengan syarat pembayaran 5 hari. Kita hitung ya, dengan informasi yang tersedia di sini, kemudian kita hitung. Penjualan barang secara kredit dengan syarat pembayaran 5 hari sesudah barang diambil. Kemudian persediaan kas minimal 250.000. Berdasarkan data tersebut, hitunglah besarnya kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut. Tadi udah diringkas dalam pernyataan tadi, dalam informasi yang tadi, katanya uang muka 5 hari, proses produksi 3 hari, barang jadi di gudang, penerimaan piutang, dan totalnya adalah 15 hari. Untuk periode perputaran bahan mentah A. Ya. Oke, kita hitung lagi. Kemudian untuk barang mentah B, setelah rangkum gitu dari informasi yang tadi, diketahui proses produksi 3 hari, barang jadi di gudang 2 hari, penerimaan piutang 5 hari, dan totalnya untuk barang B periode perputarannya adalah 10 hari. Jadi kita mau hitung nih kebutuhan dana untuk masing-masing unsur modal kerja untuk barang A dan B. Butuhnya katanya 200 unit. Harganya berapa? Tadi juga sudah diinformasikan harga produk A adalah 100. Mana tadi? Nah, bahan mentah A 100, bahan mentah B 25. Ini tadi sudah dirangkum ya. Oke, ini bahan mentah A yang adalah 100, bahan mentah B 25. Kemudian apalagi yang harus dikali adalah periode perputarannya. Untuk bahan mentah A itu 15.000, bahan mentah B adalah 10 hari. Totalnya adalah 300.000 untuk A, kebutuhan modal kerjanya ya. Kebutuhan modal kerja untuk B adalah 50.000. Jadi total kebutuhan untuk bahan mentahnya saja ya, bahan mentah A dan B adalah 150.000. Oke, sampai sini harusnya clear ya. Kemudian diketahui lagi ada biaya di situ adalah biaya administrasi dan biaya gaji. Ini adalah biayanya 125 dan 250.000, totalnya 375.000 per bulan. Jumlah produksi 1 bulan adalah 25 hari, itu adalah 200 unit. Dikalikan hasilnya adalah 5.000 unit. Oke, jadi biaya per unitnya berapa ya? Tadi si biaya administrasi dan gaji dibagi dengan unitnya. Jadi per unit butuhnya 75 unit. Kemudian kita mau hitung lagi biaya per harinya berapa? Per hari tadi 200 unit ya yang dihasilkan dikali dengan 75. Hasilnya adalah 15.000. Jadi biaya selama periode perputaran ini adalah 15.000 dikali dengan 10 hari. Hasilnya adalah 150.000. Ya, 10 hari dari mana? Ini tadi udah ya. Totalnya. Dari sini kita pakai yang TKL total kena apa nih TKL sebentar. Tenaga kerja langsung ya. Tenaga kerja langsungnya adalah 75. Nah, di sini. Ya. TKL-nya tenaga kerja langsung 75. Kemudian perputarannya adalah 10 hari. Ini pasti ada di soal sini. Total tenaga kerja langsung ini adalah 10 hari. Oke. 5 tambah 3, kemudian 2 hari ya. Jadi yang kreditnya ini nggak dihitung. Jadi 10 hari. Jadi perputaran untuk tenaga kerja langsung adalah 150.000. Kemudian biaya administrasi dan gaji adalah 375.000, tadi sudah. Jumlah produksi 1 bulan 25 hari dikali 200 unit. 200 unit juga sudah diketahui ya, sama dengan ini. Jadi 5.000 unit. Kemudian biaya per unit adalah Rp75. Biaya per hari adalah 200 unit dikali 75 sama dengan 15.000. Biaya selama periode perputaran yaitu 15.000 dikali 10 hari. Hasilnya adalah 150.000. Persediaan kas minimal adalah 250.000. Ini juga pun ada di soal. Ini persediaan kas minimal. Jadi jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah kalian jumlahkan, ini ada tandanya. Poin 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada tandanya ya, 1, 2, 3 nih. Tuh. Ini harus dihitung satu persatu ya. 2. Hasilnya adalah modal kerja secara keseluruhan untuk produksi barang A dan B
dengan melihat tenaga kerja, kemudian perputaran barang, kemudian melihat juga biaya administrasi. Ini adalah total modal kerja yang dibutuhkan senilai 900.000 untuk produk A dan B. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini ada manfaat modal kerja. Jadi ini masuk ke materi selanjutnya ya. Tadi kita hitung kebutuhan modal kerja. Sekarang kita hitung adalah manfaat modal kerja. Kita bicara tentang manfaat. Manfaat utama modal kerja adalah menjaga likuiditas perusahaan. Liquid, artinya semua aset di perusahaan dapat dijadikan liquid, cair dalam waktu yang cepat. Dengan modal kerja yang memadai, suatu perusahaan akan mampu membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya, memiliki cadangan yang cukup untuk menghindari kekurangan persediaan, dan memberikan piutang kepada pelanggan sehingga hubungan dengan pelanggan dapat terus dipertahankan. Gimana sih caranya mempertahankan, melihat perusahaan tersebut bagus nggak secara likuiditas? Yaitu pakai rasio profitabilitas dan rasio likuiditas. Salah satunya adalah dengan rasio ROA atau return on asset. Hubungan berbanding terbalik antara likuiditas dan profitabilitas dapat dijelaskan melalui rumus ROA. Ya, profitabilitas ini likuiditas. Jadi laba bersih dibagi dengan total aktiva. Total aktivanya adalah aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Ini adalah persamaan ROA atau rasio return on asset. Kemudian, jika aktiva tetap dan laba bersih konstan, peningkatan aktiva lancar atau modal kerja kotor akan menurunkan ROA. Salah satu rasio probabilitas. Jika hal lain tetap, peningkatan likuiditas modal kerja justru akan menurunkan tingkat profitabilitas dan sebaliknya. Likuiditas yang tinggi merupakan indikator bahwa perusahaan memiliki resiko yang rendah. Artinya perusahaan aman dari kemungkinan kegagalan membayar berbagai kewajiban lancar dengan merelakan rendahnya profitabilitas dan sebaliknya. Ini maksudnya ketika perusahaan itu liquid, artinya kan dia cepat punya uang tunai, cepat membayar kewajibannya. Kemudian dia juga punya dana yang tersedia, gitu ya, dana tunai yang tersedia lebih banyak dibanding dengan aset yang nilainya tidak gampang atau tidak mudah dijadikan liquid, tidak mudah dicairkan, tidak mudah dijadikan dana, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja atau working capital policy menyangkut dua hal. Yang pertama, jumlah aktiva lancar yang dikehendaki, bagaimana aktiva lancar itu dibiayai. Ya, jadi kita kalau punya aktiva lancar, kita maunya aktiva lancarnya berapa. Kemudian dalam penetapan kebijakan, kita mau aktiva lancarnya dibiayai dari mana, gitu. Kita mau dana itu dari mana aja. Nah, kebijakan MK sebenarnya atau modal kerja sebenarnya bertujuan mencapai bauran yang optimal antara likuiditas dan profitabilitas. Kemudian kebijakan modal kerja dimaksudkan untuk mencapai tingkat profitabilitas tertentu sesuai dengan tingkat risiko yang bersedia ditanggung oleh perusahaan. Ini boleh ya, boleh dibaca. Nanti ini juga boleh. Kemudian saya langsung ke contoh soal. Oke, dari sini ya, untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan aktiva lancar permanen, tadi setelah kalian baca nanti, kemudian total aktiva permanen, aktiva lancar musiman dapat diuraikan dalam tabel berikut. Ini katanya, aktiva lancarnya segini, aktiva tetap, aktiva lancar permanen. Ini nominalnya sama ya, dari bulan ke bulan. Aktiva tetap juga sama, karena dia beli di tahun yang sama. Ini jika tidak dikurangi dengan depresiasi, nilainya sama, aktiva tetapnya, 1 tahun. Harusnya dia dikurangin sama depresiasi, jadi harusnya nilainya aktiva tetapnya berbeda setiap bulannya. Tapi ini karena tadi hitungnya depresiasinya itu lebih dari 1 tahun, maka nilai depresiasi di tahun yang tahun awal, gitu, tahun pertama, nilai aktiva tetapnya tetap ya, belum dikurangi depresiasi. Baru di tahun kedua, baru nilai aktivanya mulai menurun karena dikurangi dengan depresiasi yang ada. Kemudian aktiva lancar permanen adalah, ini adalah 2 juta rupiah, sama nominalnya tetap setiap tahun, dan kemudian total aktiva permanen itu adalah 11 juta. Ini kemudian aktiva lancar musimannya ini adalah 500 juta.
Aktiva lancar musiman berarti di 2 aktiva lancar dikurang dengan aktiva lancar permanen. Kalau total aktiva tetap permanen adalah aktiva tetap ditambah aktiva lancar permanen. Oke, bentar ya. Oke, maaf ya, kita lanjut lagi. Oke, nanti boleh dibaca ya pengertiannya apa. Di sini nih aktiva lancar permanen. Coba ya, kita baca sedikit. Nih, aktiva lancar musiman jumlahnya berubah-ubah sesuai permintaan musiman atau siklus ekonomi. Aktiva permanen, aktiva tetap ditambah dengan aktiva lancar permanen. Sama ya. Oke, ini kita ketahui di sini. Aktiva tetap ditambah AL permanen. Aktiva lancar musiman berarti aktiva lancar dikurang aktiva lancar permanen. Begitu seterusnya sampai hasilnya 0. Oke, lanjut. Kemudian strategi modal kerja. Ini terdapat 3 macam strategi modal kerja. Yang pertama adalah moderat, yaitu aktiva lancar musiman didanai oleh dana musiman. Sedangkan total aktiva permanen didanai oleh dana permanen. Jadi perusahaan menyelaraskan antara aktiva lancar musiman dan dana musiman sama-sama jangka pendek, serta aktiva permanen dan dana permanen sama-sama jangka panjang. Dalam hal ini perusahaan telah menyediakan sumber pendanaan yang sesuai dengan jangka waktu aktivanya sehingga akan terhindar dari kesulitan likuiditas. Oleh karena itu, strategi moderat disebut juga strategi cair sendiri atau self-liquidating. Jadi dari tabel sebelumnya, total aktiva permanen didanai oleh dana permanen, sedangkan aktiva lancar musiman didanai dana musiman. Tujuannya adalah menyeimbangkan resiko dan imbal hasil. Ini agresif, boleh dibaca ya, strategi yang kedua. Ini kita boleh memilih strateginya yang paling cocok untuk perusahaan kita. Juga konservatif. Kemudian kita akan membandingkan langsung ke contoh soal 3 strategi modal kerja. Jadi ini diketahui bahwa ada neraca yang membandingkan antara strategi modal kerja konservatif, moderat, dan agresif. Ini katanya aktiva lancarnya sama-sama 300.000, kemudian ini 200.000, 500.000. Beda di mana? Di aktiva lancar. Aktiva lancarnya ini adalah wesel bayarnya ada 8%. Kemudian ini 50.000, konservatif itu cenderung tidak suka dengan perubahan gitu ya. Jadi jangka pendeknya itu dia lebih suka berinvestasi di jangka panjang. Itu namanya konservatif. Sama dengan model-model orang. Jadi orang ada yang konservatif, moderat, dan agresif. Biasanya tipikal orang yang agresif ini akan suka yang untungnya besar dengan resiko tinggi. Nah ini sama juga, kita perusahaannya di mana? Apakah kita perusahaan yang cenderung konservatif, apakah moderat atau agresif? Ketika kita perusahaan yang konservatif, maka utang lancarnya akan lebih sedikit nilainya dibanding dengan yang agresif. Kemudian utang jangka panjangnya akan lebih karena dia suka yang konsisten gitu ya kayak obligasi, maka untuk konservatif biasanya utang jangka panjang akan lebih tinggi. Ini 350.000, 100.000, 50.000. Angka ini dari mana? Angka ini adalah dari diketahui informasi ya, given ya, jadi dikasih tahu dalam soal. Kemudian ekuitasnya 100.000, juga 100.000, total utang kurang ekuitas adalah 500.000, 500.000, 500.000. Kita hitung modal bersihnya. Modal bersih tadi adalah net working capital. Net working capital adalah total aktiva dikurang dengan harusnya total aktiva lancar dikurang dengan hutang, harusnya gitu ya. Coba kita lihat. Oke, sebentar saya coba back ya, kembali lagi sebentar. Oke, lanjut ya. Tadi sampai sini. Ini adalah angka yang diketahui sampai dengan ekuitas. Kemudian bagaimana kita mencari total utang kurang ekuitas, kita mau mencari ya kita tinggal dikurangin aja ya. Berarti total hutangnya ada berapa, kemudian total ekuitasnya berapa. Total hutangnya ini di sini harusnya 600, dikurang ekuitasnya itu adalah 100.000. Harusnya total hutangnya nilainya adalah 600.000 nih. Oke, atau di sini sudah diketahui bahwa total
total hutang dikurang ekuitas adalah nominalnya sebesar 500.000 ya. Total hutang kurang total ekuitas, harusnya ini 400 kurang 400.000 dikurang ditambah ini 100.000. Oke, ini salah ya, harusnya total hutang plus ekuitas ini. Total hutang plus ekuitas adalah 500.000. Dari mana 500.000? Hutangnya tambah ekuitas. Ini 500.000, 500.000, 500.000. Kemudian modal kerja bersih dari mana? Tadi seperti slide yang pertama bilang bahwa modal kerja bersih adalah dari aktiva lancar dikurang dengan hutang lancar. Tadi kalau modal kerja kotor atau gross working capital kan dia total aktiva lancar saja ya. Ketika dia menjadi net working capital artinya berarti aktiva lancar di atas hutang lancarnya. Berapakah itu? Di atas itu artinya ketika ada lebihnya disebut dengan modal kerja bersih. Aktiva lancarnya nilainya 300.000, kemudian hutang lancarnya 50.000. Jadi 300.000 dikurang 50.000 hasilnya 2,5, ini adalah modal kerja bersih. Kemudian di moderat modal kerja bersihnya lebih sedikit nih karena dia ternyata aktiva lancarnya 300.000, hutang lancarnya pun 300.000. Berarti semua aktivanya dipergunakan dengan pembayaran hutang dengan hutang lancar. Ya, jadi perolehan aktiva lancarnya ini semua berasal dari hutang. Kemudian ini sedangkan ini berarti dia perolehan aktiva lancarnya 300.000 dikurang 350, hasilnya adalah modal kerja bersihnya adalah minus 50.000. Ini lebih buruk ya sebenarnya ya dilihat ya, karena kalau dilihat dari satu sisi saja. Jadi kalau dilihat dari modal kerja bersih, dia ini menggunakan aktiva lancar, digunakan dari sumber pendanaannya dari utang lancar, gitu ya. Kemudian dia ngambil juga dari utang tetap nih, 50.000. Jadi semua berasal dari utang. Oke, kemudian ini modal kerja bersihnya ya, tadi aktiva lancar dikurang dengan utang lancar. Kemudian yang harus dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar itu adalah pembagi atau rasio perbandingan antara aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Current asset dibagi dengan current liabilities. Itu adalah rasio lancar. Jadi 300.000 dibagi dengan 50.000. Hasilnya adalah rasio lancarnya 6 kali. Ini 300.000 dibagi 300.000 satu kali, kemudian 300.000 dibagi dengan 350.000, hasilnya adalah 0,86. Oke, sampai situ oke ya. Jadi, balik lagi, kalau misalkan ada yang ditanya, boleh saat kita diskusi. Kemudian, ini adalah kalau tadi gambaran dari neraca untuk 3 strategi modal kerja, yang kedua adalah ini gambaran laba rugi untuk 3 strategi modal kerja. Ada konservatif, juga moderat dan agresif. EBIT-nya diketahui, EBIT ini adalah earning before interest dan tax. Jadi laba sebelum bunga dan pajak. Oke, labanya ini sama dengan 50.000. Coba kita lihat ini apakah ada informasi laba. Kalau nggak ada, berarti ini adalah diinformasikan. Di perusahaan tersebut labanya adalah 50.000. Anggap sama ya, karena beda strategi aja. Kemudian bunganya tadi ini ada 8%. Ini dikali dengan UL, tambah 10%. Ini utang lancar ya, UL. Tambah 10% utang jangka panjang. 8% utang lancarnya berapa di sini? Ketahui. Ada ya di sini. Nih, ada 8% juga. Ini dikaliin untuk masing-masing strategi. Hasilnya adalah 39, 34, 33.000. Kemudian diketahui adalah laba sebelum pajak, EBT, earning before tax. Berarti 50.000 dikurang 39.000, yang ini 50.000 dikurang 34.000. Hasilnya ini berarti ya. Untuk 3 strategi. Kemudian lagi kita kurangin lagi dengan pajaknya. Pajaknya 30%. Ya, diketahui juga ini dalam soal pajaknya itu adalah 30%. Jadi nilainya 3.300, 4.800, dan 5.100. Oke, berarti laba bersihnya berapa? Laba bersih adalah earning after tax. Jadi atau EAT. Laba bersih adalah laba yang sudah dikurangi dengan biaya pajak dan juga biaya bunga. Itu namanya earning after tax. Hasilnya adalah 7.700, 11.200, dan 11.900. Oke, ini hasilnya adalah seperti ini. Kemudian dari mana ini?
angkanya? Angkanya adalah rumus ROE. Ini untuk menghitung sama-sama rasio profitabilitas. Ya, ini return on equity ini masuk ke dalam rasio profitabilitas sama dengan tadi ROA. ROE adalah laba bersih atau EAT dibagi dengan ekuitas dikalikan 100%. Ini adalah proporsi atau indikator untuk ROE, return on equity, artinya laba bersih dibagi dengan equity atau ekuitas. Ini adalah persamaan atau perhitungan ROE. Hasilnya adalah 7,7%, 11,2 dan 11,9. Dari mana ini? Karena kita lihat laba bersihnya 7.700 dibagi dengan ekuitas. Ekuitasnya berapa? Ekuitasnya adalah masing-masing sama 100.000 rupiah. Ini hasilnya 7,7, 11,2 dan 11,9%. Oke, sudah tahu kita ROA-nya berapa, kemudian ROE-nya berapa. Ya. Kemudian rasio, ini diketahuinya rasio lancar dan juga rasio yang sudah dihitung rasio lancar dan juga ROE. Kemudian kita tarik kesimpulan atau kita buat interpretasinya. Dari tabel perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa strategi konservatif memiliki tingkat likuiditas yang tinggi atau resiko yang rendah, yang ditandai modal kerja bersih dan rasio lancar terbesar, namun imbal hasilnya terendah. Ini balik lagi seperti yang dibilang bahwa high risk, high return. Jadi setiap resiko yang tinggi kemungkinan akan menghasilkan return yang tinggi juga. Nanti makanya tergantung bentuk strateginya, dia tuh mau yang mana. Kalau misalkan dia memang cenderung agresif, pasti nilai ROE-nya tinggi. Tapi rasio lancar dan modal kerja bersihnya pasti lebih tinggi juga gitu ya. Kemudian strategi agresif punya tingkat likuiditas yang rendah, ditandai dengan MK bersih dan rasio lancar yang negatif atau kurang dari 1, tetapi imbal hasilnya tinggi. Sedangkan strategi moderat berada di antara dua strategi lainnya dengan likuiditas resiko maupun imbal hasil berada pada rentang antara konservatif dan agresif. Ini adalah interpretasi hasil dari tabel yang kita sudah hitung. Oke, lanjut ya. Ini ada lagi soal. Ini ada lagi soal selanjutnya adalah terdapat neraca PT Melati dan PT Mawar per tanggal 31 Desember 2017 yang diringkas sebagai berikut. Ini PT Melati, ini PT Mawar. Kemudian laba usaha before interest dan tax-nya masing-masing perusahaan adalah 90 juta. Dan pajaknya adalah 40%. Ini yang diketahui. Oke. Kemudian katanya di soal ini disuruh hitunglah ROE masing-masing perusahaan jika tingkat bunga hutang jangka pendek 11% dan bunga hutang jangka panjang 14%. Perusahaan manakah yang lebih beresiko? Nah, nanti kita lihat ya yang beresikonya mana. Nah, kemudian penyelesaiannya. Nanti ini soalnya seperti ini yang akan saya buat untuk tugas dan juga mungkin akan keluar di UCP 1. Penyelesaiannya, susun laporan rugi laba untuk masing-masing perusahaan. Tahap pertama sebelum kita menentukan perusahaan mana yang risikonya lebih tinggi, kita harus buat laporan rugi laba. Kita buat nih, tadi EBIT-nya sudah diketahui ya, katanya 90 juta per masing-masing perusahaan. Kemudian juga sudah diketahui bunga jangka pendek 11%, bunga jangka panjangnya 14%. Oke. Kemudian ini adalah untuk jangka pendek 6.600.000 sudah nih, coba kita lihat di sini. Oke. Bunga jangka pendek 11%, bunga jangka panjang adalah 14%. Oke, ini jangka pendeknya 33.600.000. Sebentar ya. Harusnya ini juga sudah diketahui. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai di sini. Oke, kelihatan ya harusnya slide saya. Tadi saya bilang bahwa di dalam soal diketahui laba usahanya adalah 90 juta per masing-masing usaha di PT Mawar dan PT Melati. Kemudian diketahui juga bunganya adalah 11%
dan 14% di masing-masing perusahaan. Dari mana 11%? Dari soal. 11% tadi diketahui bahwa bunganya sama. Bunga ini adalah pinjaman dalam jangka pendek adalah 11%, dalam jangka panjang 14%. Yang bentuknya pinjaman kita lihat dalam slide yang di awal. Diketahui dalam soal bahwa dia punya utang ada 2, yaitu utang lancar, yaitu utang jangka pendek, kemudian obligasi termasuk ke dalam utang jangka panjang. Karena pinjamannya itu biasanya lebih dari 1 tahun. Kemudian tadi katanya 11% untuk PT Melati, 11% untuk Mawar untuk utang jangka pendek. Karena utang lancar ini adalah utang jangka pendek, kita kali 11% dikali 60 juta, kemudian 11% dikali 240 juta. Begitupun untuk yang utang jangka panjang. Utang jangka panjangnya adalah 14%, kita kalikan dengan utang jangka panjang yaitu obligasi. 14% dikali 240 juta, kemudian 14% dikali 60 juta. Kita pindahkan ke dalam laporan rugi laba. Hasilnya adalah 6.600.000, ini 2.400.000, kemudian jangka panjangnya untuk Mawar adalah 33.600, untuk Melati 8.400. Kemudian kita dapat adalah hasil laba sebelum pajak atau EBT, earning before tax. Hasilnya adalah setelah kita kurangi dengan bunga, hasilnya adalah 49.800.000, dan untuk Melati adalah 55.200.000. Selanjutnya apa? Selanjutnya pajak. Karena kita kalau tadi mau ngitung ROE, kita harus tahunya EAT ya, earning after tax, laba bersih. Kita kalikan pajaknya 40% dari laba sebelum pajak, hasilnya 19 juta dan 22 juta. Kemudian kita kurangi, dapatlah laba setelah pajak atau EAT. Hasilnya adalah 29.800.000 untuk Mawar, 33.100.000 sekian ini untuk Melati. Kemudian berapakah yang ditanyakan ROE-nya ya? Berapakah ROE-nya? ROE apa tadi? Return on equity. Laba bersih dibagi dengan equity atau modal modal kerja ya, equity. Berarti 29.880.000 dibagi dengan equity atau ekuitas dalam modal. Equity-nya dari mana? Equity-nya itu adalah saham biasa ditambah dengan laba ditahan. Coba kita hitung. Ya, harusnya dibagi dengan 300.000. Ya. Oke, berarti berarti tadi yang termasuk equity adalah kita lihat di sini adalah tadi harusnya adalah masuk ke dalam saham biasa saja nih. Coba ya kita hitung ya. Kalau kita hitung berarti tadi laba setelah pajaknya 29.880.000 dibagi 300.000. Oke, benar ya. Berarti ini benar tadi, saya ulang ya, tadi sudah masuk ke laba sebelum pajak, kemudian pajaknya kita tahu, kemudian kita dapat adalah laba setelah pajak atau IAT, itu adalah 29 juta, kemudian katanya ROE itu tadi return on equity. Returnnya kita dapat 29 juta, kemudian kita cari equity-nya. Informasi equity-nya berapa? Equity itu adalah modal. Modal itu berasal dari jumlah saham biasa ditambah dengan laba ditahan. Ya. Jadi ini adalah Rp300.000. Jadi kalau misalnya kita bagi 29.800 sekian dibagi 300.000 hasilnya adalah 9,96%. Terus kemudian kita ngitung dari apa nih? Kita ngitung dari sekarang yang Melati. Melati dia katanya earningnya 33.120.000 dibagi dengan equity-nya. Harusnya 300.000 juga ya sama equity-nya ini. Oke, equity-nya berarti 300 juta, berarti 33.120, 33.120 dibagi dengan 300. Ya, benar ya, 33.120.000 dibagi dengan equity. Equity itu adalah modal. Modal itu adalah jumlah dari laba ditahan dan juga saham. Saham itu kita bisa artikan sebagai modal sendiri juga. Jadi mau pembagian saham, mau dari modal sendiri, itu bagian dari equity. Kalau laba ditahan itu dividen. Jadi laba yang kita peroleh, profit yang kita peroleh, tapi nggak kita bagikan. Itu namanya kita jadikan modal lagi. Modal untuk operasional berikutnya. Jadi ROE-nya adalah untuk PT Melati 11,04%. Oke, lanjut. Nah,
Tadi ROE udah ya, rumusnya adalah return on equity atau EAT divided equity. Sekarang kita pengen tahu modal bersih masing-masing perusahaan. Katanya tadi ada depresiasi sebentar. Kita lihat modal kerja bersih, balik lagi. Modal kerja bersih itu tadi aktiva lancar di atas hutang lancar. Kan, balik lagi ya, modal kerja bersih itu adalah aktiva lancar di atas hutang lancar. Artinya adalah aktiva lancar dikurang dengan hutang lancar. Oke. Jadi kita pengen tahu sebenarnya modal kerja bersihnya berapa sih? Nanti kita lihat 300.000. Benar nggak nih di neraca? Lihat ya, di neraca. Aktiva bersihnya berapa ini? Aktiva lancar dikurang dengan hutang lancar. Aktiva lancarnya adalah 300 juta dikurang dengan 60 juta. Itu adalah modal kerja bersih. Kemudian di sini aktiva lancarnya adalah 240 juta untuk mawar, hutang lancarnya 240 juta. Berarti dia nggak punya nih di mawar modal kerja bersihnya. Di Melati punya modal kerja bersih senilai 240 juta. Oke ya, ROE kita udah dapat, modal bersihnya kita sudah dapat. Maka kesimpulannya PT Melati yang lebih beresiko karena modal kerja bersihnya 0. Kenapa dibilang modal kerja bersihnya 0? Karena dia semuanya itu aktiva lancar berasal dari utang, dia nggak ada lagi itu dari profit atau modal yang lain. Jadi beresiko karena utang itu menurut teori hutang, semakin tinggi hutang maka semakin besar resiko perusahaan tersebut. Kenapa? Karena saat kita harus mencicil hutang yang tentunya cicilannya tetap dan juga ada bunga di situ, ada bunga atas hutang tersebut, artinya besar atau tidaknya income perusahaan kita tetap harus membayar hutang. Nah, itu resikonya untuk lama-kelamaan perusahaan tersebut akan tutup atau tidak liquid lagi. Oke, ini yang terakhir ya. Ini ada contoh soal PT Mulia sedang mempertimbangkan usulan kebijakan modal kerja. Perusahaan saat ini memiliki aktiva tetap senilai 150 juta. Debt ratio atau rasio hutangnya sebesar 40%. Tingkat bunganya jangka panjang dan jangka pendek maupun jangka panjang adalah 9%. Sedangkan pajaknya 40%. Ada 3 usulan jumlah aktiva lancar yang ditargetkan, yaitu 30%, 40%, 50% dari penjualan yang besarnya. Berdasarkan data tersebut, hitunglah perkiraan ROE lagi masing-masing usulan tersebut dan simpulkan. Kita biasakan buat soal itu disederhanakan dulu, dirangkum menjadi sebuah tabel. Tadi katanya aktiva lancar yaitu adalah persentase dari penjualan ya. Aktiva lancarnya ini adalah persentasenya beda-beda di 3 usulannya. 30, 40, 50. Penjualannya 750 juta. Jadi berdasarkan proporsi tersebut kita kali tadi 750 juta dikali dengan 30%. Kemudian 750 juta dikali 40%. 750 juta dikali 50% untuk skema ketiga. Oke. Kemudian aktiva bersihnya itu tadi aktiva tetap bersihnya tetap ya. Mau skema 1, 2, 3 nilainya adalah 150 juta. Berarti jumlah aktivanya adalah sekian. Kemudian rumus hutang adalah total aktiva dikali debt ratio. Ya, rasio hutang. Jadi total aktivanya 375 dikali debt ratio. Debt rasionya itu adalah 40%. Berarti 375 juta, total aktiva tadi apa ya? Iya benar. 375 juta dikali 40%. Ini 450 juta dikali 40%. Begitupun untuk yang skema 3. Dapatlah hasilnya adalah 150, 180, dan 210. Kemudian kita mau lihat ekuitasnya, modalnya. Modalnya adalah katanya ini untuk menghitung modal adalah total aktiva dikurang dengan hutang. Ya karena hutangnya udah ada tadi ya, seperti tadi kalau menghitung modal kerja bersih. Kalau ini modal aja, bukan modal kerja bersih. Ini modalnya adalah 375 dikurang 150 juta. Kemudian ini juga 450 dikurang 180. Ini berikut hasilnya. Berarti jumlah utang dan ekuitas adalah hasilnya 375 juta. Ini sama ya sama neraca. Neraca kan sisi kiri adalah aktiva, sisi kanan adalah total liabilities plus utang. Ya, harusnya nominalnya harus sama. Ya. Ini kenapa TA kurang hutang? Karena sisinya ini setelah hutang kan pasifa dan modal ya.
Berarti ibaratnya gini, kita tuh menilainya seperti ini. Untuk aktiva lancar dan aktiva tetap dengan jumlah aktiva 375, katanya dari hutang itu adalah nilainya 150 juta. Berarti sisanya dari mana untuk membiayai aktiva ini? Berarti sisanya adalah dari modal. Modalnya berarti berapa? Modalnya ya sisanya 375 dikurang 150, ya berarti 225 juta. Sama juga ini, aktiva lancar katanya 450 juta. Nah, untuk pembiayaan aktiva lancar ini, di sisi pasifanya kita butuh dana berapa? Berarti kita butuh 270 juta untuk ekuitasnya. Itu pun untuk skema ketiga. Ya, oke, sudah tahu sekarang neracanya. Kita masuk ke dalam laporan laba rugi. Kenapa harus masuk ke dalam laporan laba rugi? Karena untuk menghitung ROE, kita butuh nilai EAT. Kita butuh nilai laba bersih. Ya, tadi EBIT-nya adalah 14% dikali 750 juta. 14% dikali 750 juta. Kita bisa lihat di sini proporsi EBIT-nya diketahui. Oke, ini harusnya di sini. 14% dikali 750 juta. Terus di sini. Oke, ini 750 juta, ini 14%. Oh, dari ini, dari bunganya 9%, kemudian kalau 14% itu dari earning before interest dan tax. Oke, nah nih, nyambung ke sini nih. Nyambung ke jangka panjang. Berarti modalnya itu masuk ke jangka panjang, nilainya adalah persentasenya adalah 14%. Harusnya nanti di soal ditambahin lagi ya. Nanti saya tambahin lagi. Ini harusnya beda soal nih. Oke, ini dianggapnya diketahui ya. Jadi dianggapnya ini diketahui untuk EBIT-nya adalah nilainya earning before interest and tax-nya nilainya 105 juta atau 14% dari 750 juta. Di sini ada nggak ya 14%? Belum ada informasinya ya, hanya penjualannya saja. Jadi ini dianggapnya kita diketahui bahwa EBIT-nya itu adalah 105 juta. Kemudian bunganya ini memang sudah diketahui ya, 9%. Kemudian apalagi yang diketahui dalam soal. Kemudian sudah ya, hutangnya 9%. Kemudian kita tahu earning before tax-nya. Jadi EBIT dikurang bunga hasilnya 91 juta. Kemudian kita pajaknya kita tahu 40% dikalikan dari EBT. Kita dapatlah ini EAT. Earning after tax sama seperti tadi, ROE ada rumusnya return on equity. Laba dibagi dengan ekuitas. Berarti 54 juta 900.000 dibagi dengan modal. Modalnya berapa ini? 225 juta. Untuk yang skema 1, skema 270, skema 3 adalah 315 juta. Hasilnya adalah sekian. Jadi, modal kerja kotor terbesar dan ROE terkecil adalah ada di alternatif 3. ROE terkecil adalah ini, 16,5%. Ini paling kecil. Dan modal kerja kotornya itu adalah berarti total aktiva ya, belum dikurangin hutang. Coba kita lihat modal kerjanya paling gede berapa? 375 juta. Ya, ini berarti modal kerjanya paling banyak nih. Terus kemudian tapi ROE-nya paling kecil. Berarti alternatif ketiga adalah konsisten dengan likuiditas dan profitabilitas. Dianggap ini adalah memiliki resiko yang cukup tinggi. Karena ternyata dengan modal kerja yang banyak, gitu ya, modal kerja kotor, itu malah ROE-nya kecil nih setelah dihitung. Jadi dengan persentase yang tadi. Jadi dianggap alternatif 3 adalah sesuatu yang lebih beresiko. Oke. Hari ini untuk materi modal kerja selesai. Nanti kita ketemu saat perkuliahan. Tolong disimak dulu ini videonya, karena saya nggak akan jelasin ulang. Nanti kita langsung tanya saja soal-soalnya. Maksudnya kalau ada yang nggak ngerti baru ditanya. Jadi saya nggak akan ngejelasin ulang ya. Terima kasih dari saya. Sehat selalu. Kita ketemu di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.